kelas akuntansi semester 4 Pagi B Universitas Pekalongan. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2 tentang ekuitas pemegang saham lanjutan dengan subbabnya laba ditahan. Oke, stay tune guys. Dadah. Materi yang pertama ada laba ditahan. Apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan itu merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan namun tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen saat pembagian laba. Nah, biasanya setiap laba yang tidak dibagikan ini akan menambah ekuitas atau modal para pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi ini menunjukkan saldo pada sebelah kredit. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan berada dalam pasifa sebagai struktur modal. Pos-pos yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada rugi bersih, lalu yang kedua ada penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga ada dividen tunai atau scrip. Yang keempat ada dividen properti. Yang kelima ada dividen saham. Dan yang keenam ada beberapa transaksi saham treasure. Lalu yang di sebelahnya yang pertama ada laba bersih. Yang kedua ada penyesuaian sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Dan yang ketiga ada penyesuaian akibat kuasi organisasi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat laba ditahan ini? Laba ditahan itu memiliki manfaat yang pertama untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua ada penutupan kerugian di saat perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu, misalnya perusahaan itu kekurangan modal untuk melakukan investasi, maka laba ditahan ini bisa digunakan perusahaan untuk menambah modal. Dan yang terakhir ada rekapitulasi atau pencatatan kembali. Yang selanjutnya ada kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada para pemegang saham ataupun pembagian laba ditahan kepada para pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan baik kas maupun non-kas. Nah, besarnya dividen yang kita terima itu biasanya tergantung dengan besarnya saham yang kita miliki di perusahaan tersebut ataupun berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perusahaan sendiri biasanya tidak akan menaikkan ataupun menurunkan jumlah dividen yang kita terima tanpa adanya suatu pembuatan kesepakatan, karena hal itu akan berdampak negatif pada nilai saham perusahaan kita, di mana biasanya nantinya akan menurunkan harga saham. Nah, perusahaan sendiri tidak akan selamanya memberikan atau membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pemberian dividen ini tergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Materi yang selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Inka Corporation mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari tahun 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Nah, untuk bunyi jurnalnya, pertama, tanggal 20 Desember 2005, pada posisi debit ada laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta. Lalu di kredit ada hutang dividen kas sebesar $1 juta. Lalu pada tanggal 28 Desember 2005 tidak ada jurnal, dan baru tanggal 20 Januari 2006 pada pembayaran dividen, jurnalnya ada posisi debit hutang dividen kas, dan pada posisi kredit ada kas sebesar $1 juta. Yang kedua ada dividen properti, yaitu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk aset non-kas, biasanya berupa surat berharga, persediaan, dan aset lainnya.
Contohnya, Milan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen properti untuk setiap lembar saham Milan Co. Saham yang beredar itu ada 5.000 lembar. Lalu bagaimana penjurnalannya saat dilakukan pembayaran pada tanggal 20 Januari 2006? Berarti saat tanggal 20 Desember 2005 ada dua jurnal. Yang pertama, pengumuman dividen, jurnalnya debit laba ditahan dividen properti, kredit hutang dividen properti sebesar $550.000. Lalu jurnal yang kedua, pencatatan keuntungan 5.000 lembar saham dikali 10. Debit ada investasi saham PT X, kreditnya keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Lalu jurnal pada tanggal 20 Januari 2006 di debit hutang dividen properti dan kreditnya investasi saham PT X sebesar $550.000. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis perusahaan untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang akan datang. Hal ini biasanya disebabkan karena saldo kas yang tidak cukup. Dividen jenis ini bisa berbunga dan juga bisa tidak berbunga. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wesel Promise sebesar $1 juta dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan baru akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, tanggal 20 Desember 2005, debit laba ditahan dividen scrip dan kredit Wesel bayar sebesar $1 juta. Lalu tanggal 28 Desember 2005 tidak ada jurnal. Lalu tanggal 20 Januari 2006 pada saat pembayaran dividen, debit Wesel bayar sebesar $1 juta, debit biaya bunga sebesar $8.333 dan kredit kas sebesar $1.8.333. Yang keempat ada dividen likuidasi, adalah dividen yang sebagian merupakan pengambilan modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Lawrence Corporation menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan baru akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, untuk ayat jurnalnya yang pertama pada tanggal 20 Desember 2005, pada sebelah debit ada laba ditahan sebesar $900.000, lalu debit tambahan modal di store $300.000 dan kredit hutang dividen sebesar $1.200.000. Tanggal 28 Desember 2005-nya kita tidak ada jurnal, lalu baru tanggal 20 Januari 2006 saat pembayaran dividen, jurnalnya debit hutang dividen dan kredit kas sebesar $1.200.000. Dan yang kelima ada dividen saham. Terkadang perusahaan itu tidak mendistribusikan aset untuk membayarkan dividen tetapi dengan menerbitkan saham. Pembagian saham tambahan ini tanpa dibungut biaya kepada para pemegang saham yang nilainya sebanding dengan saham yang mereka miliki masing-masing. Nah, berikutnya ada pengaruh saham dividen. Teman-teman bisa lihat ya, yang di kotak biru ini ada equity, share capital ordinary, share premium ordinary, return earning, total equity, dan outstanding share. Lalu, dividen saham itu dapat dibagikan dengan dua cara. Yang pertama, cara biasa berupa saham yang jenisnya itu sama, yaitu dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Nah, cara yang kedua itu cara yang spesial atau khusus, berupa saham yang jenisnya itu berbeda,
yaitu dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Nah, di bawah ini juga ada contohnya, bisa dibaca. Nah, untuk pencatatan dividen saham itu menggunakan 3 cara. Yang pertama, dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar harga nominal pada saat saham dibagikan. Dan cara yang ketiga itu, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga agio dan disagionya itu sama. Nah, kita bisa lihat ya ini ya, contoh format penulisannya itu seperti ini untuk dicatat sebesar harga harga pasar pada saat saham dibagi. Lalu ini yang kedua, dicatat sebesar harga nominal pada saat saham dibagi. Dan ini cara yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sehingga jumlah agio dan disagionya itu sama. Nah, selanjutnya ada pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham ini dapat mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua itu, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Dan yang ketiga itu, dapat menurunkan nilai nominal dan juga menaikkan jumlah saham milik perusahaan kita. Nah, ini ada rumus untuk pengembalian atas ekuitas pemegang saham, yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang kita investasikan pada perusahaan. Dan yang terakhir ada laporan ekuitas pemegang saham, yaitu laporan keuangan yang berisi modal saham perusahaan dan perubahan yang terjadi terhadap saham perusahaan. Laporan ekuitas pemegang saham harus dilaporkan pada periode tertentu saat ada perubahan yang berkaitan dengan modal saham. Jika perubahan yang terjadi hanya pada laba bersih atau rugi bersih dan dividen, maka laporan laba ditahan saja sudah cukup. Tetapi saat perusahaan juga mengalami perubahan dalam saham dan akun modal di store, biasanya disisipkan laporan ekuitas pemegang saham. Lalu, laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama ada saldo pada awal periode, yang kedua ada penambahan, yang ketiga ada pengurangan, dan yang keempat ada saldo pada akhir periode. Ada 3 kategori yang biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada tambahan modal di store, dan biasanya keduanya itu masuk ke dalam modal distribusi, dan yang ketiga ada laba ditahan yang biasanya masuk ke dalam modal yang diperoleh perusahaan. Oke guys, demikian video pembelajaran dari saya hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.